Hai, selamat datang di Pedok Talk. Mbak MotoGP, Lucy Wiryono di sini, datang setiap hari Senin jam 7 malam buat kalian. Tapi ngomong-ngomong, buat yang nonton video ini tapi ternyata dicek kalian belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain notifikasinya supaya nggak skip. Dan buat yang baru aja bergabung, mungkin baru ngikutin Pedok Talk, jadi aku harus ingetin dulu bahwa Pedok Talk kalau race weekend seperti akhir pekan ini nih, kita kan ada race di Jerez tanggal 25 sampai 27 April 2025. Nah, kalau lagi race weekend, Pedok Talk akan hadir 2 kali dalam seminggu. Jadi, kalau race itu kan ada 2 ya, ada sprint sama ada race-nya. Sprintnya di hari Sabtu, nah Pedok Talk untuk membahas sprintnya akan tayang di hari Minggu. Sementara hari Senin jam 7 malam, Pedok Talk akan ngomongin hasil race-nya di hari Minggu. Jadi 2 kali tuh. Jadi silakan di-subscribe dan dinyalain tombol notifnya supaya nggak skip. 2 kali loh kontennya, oke? Nah, jadi akhir pekan ini kita akan masuk ke seri kelima MotoGP 2025 tanggal 25 sampai 27 April 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol. Ini akan seru banget. Nanti akan aku kasih prediksinya ke kalian sambil kita juga membedah kira-kira overtaking hotspot di sirkuit klasik ini di mana aja. Tapi kita mulai dulu dengan news flash. Informasi yang pertama datang dari juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin yang dinyatakan boleh keluar dari Hamad General Hospital di Qatar. Alhamdulillah. Meskipun begitu, Jorge Martin belum boleh terbang ke Eropa, jadi masih nunggu beberapa hari kemudian sampai dokter menyatakan bahwa Martin aman untuk melakukan perjalanan. Dan itu pun pesawatnya juga bukan menggunakan pesawat biasa, tapi menggunakan pesawat medical yang tentunya ada alat-alat medisnya yang untuk bisa standby seandainya dibutuhkan bantuan medis untuk Jorge Martin. Jadi kalau udah dinyatakan clear, Jorge Martin akan bisa segera pulang ke Eropa, berangkat dari Qatar dengan pesawat medis tersebut. Tentunya Jorge Martin tidak akan turun di sirkuit Jerez tanggal 25 sampai 27 April ini dan dia akan digantikan oleh Lorenzo Savadori. Yang kemarin lagi heboh juga adalah tentang Yamaha V4. Meskipun banyak di luar sana yang suaranya kok nggak kayak V4 sih, kayaknya masih inline 4 deh. Nah, sebetulnya memang ini tuh masih dalam tahap awal banget, seperti yang dinyatakan oleh Paolo Pavesio, pengganti dari Lin Jarvis. Jadi, mereka tuh bilang bahwa memang ini masih pengetesan tahap awal banget, yang kalau memang hasilnya bagus, kemungkinan baru akan dipakai juga nanti di tahun 2026. Kemungkinan. Nah, jadi kemarin itu Yamaha melakukan pengetesan dengan 2 tipe mesin. Jadi yang satu 1000 cc, V4, yang satu lagi 850 cc V4 untuk menghadapi regulasi dari MotoGP yang baru untuk tahun 2027. Tapi sebetulnya Paolo Pavesio tuh bilang, intinya adalah sekarang V4 yang dibikin sama Yamaha ini harus bisa hasilnya lebih baik daripada inline 4-nya Yamaha. Itu aja dulu. Jadi targetnya mereka harus bikin catatan waktu yang lebih baik dari inline 4-nya Yamaha versi yang ada sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata V4-nya ini kok masih kurang, ya nggak akan dipakai. Jadi itu yang menjadi target mereka. Jadi bahkan bukan dibandingin sama pabrikan-pabrikan lain, tapi bisakah mereka mengalahkan inline 4 di mana itu adalah versi yang mereka pakai sekarang. Jadi tinggal kita tunggu ya bagaimana selanjutnya dan kemungkinan apakah akan dicoba lagi nanti di Jerez Test setelah race selesai di tanggal 28 April, itu yang harus kita tunggu. Di Jerez ini akan menyenangkan sekali memang ya, karena akan ada Alex Espargaro juga yang akan turun dengan wildcard. Jadi ini bukan cuma untuk pemeriah suasana ya guys, tapi tentu ini ada tujuannya. Karena di minggu lalu Alex Espargaro dan juga Stefan Bradl ini juga sudah berada di Valencia bersama Yamaha juga yang mereka lagi ngetes V4-nya itu. Honda juga melakukan pengetesan di sirkuit yang sama. Apa aja upgrade-nya? Seperti yang aku pernah bahas juga, di sini Honda lebih tertutup daripada Yamaha. Tapi yang pasti kehadiran Alex Espargaro di Valencia kemarin akan membawa sesuatu upgrade yang belum dijelasin apa untuk bisa digunakan di race di Jerez weekend ini. Tapi di luar itu Alex Espargaro juga sekalian nih, karena hari Seninnya tanggal 28 April ada tes resmi untuk semuanya. Jadi semua boleh ikutan tuh, Ducati ikutan, KTM ikutan, Honda, Yamaha, Aprilia, semuanya bisa ngetes. Jadi Alex Espargaro memang diplot untuk mencari data sepanjang race weekend di tanggal 25 sampai 27. Kemudian data itu nanti akan diolah dan tanggal 28 di saat ada pengetesan buat semuanya, data itu akan semakin disempurnakan lagi. Gitu ceritanya.
Berita yang ramai juga adalah tentang Pedro Acosta yang menurut rumornya ditawarkan 30 juta euro oleh Honda. Belum dinyatakan secara spesifik apakah 30 juta euro ini buat 2 tahun atau buat 3 tahun, tapi yang pasti untuk rider semuda Acosta ini nilai yang fantastis banget. Nah, tentu ini menimbulkan reaksi dari KTM karena Pit Beirer udah bilang bahwa hey, kita tuh masih punya komitmen dengan Acosta loh gitu, dan sebaliknya ya, karena Acosta masih dikontrak sampai tahun 2026. Dan sebetulnya kalau katanya Pit Beirer, mereka ini, dalam hal ini KTM, masih mau memperpanjang kontraknya dengan Acosta setelah tahun 2026. Tapi yang jadi masalah adalah kita belum tahu apakah KTM-nya sendiri akan bertahan di MotoGP setelah tahun 2026. Apalagi nanti nih masuk ke regulasi baru di tahun 2027. Tentunya itu juga akan butuh budget besar lagi untuk melakukan research untuk menyiapkan semuanya menghadapi regulasi teknis baru di tahun 2027. Kalau menurut speedweek.com ada 3 skenario yang mungkin saja terjadi. Skenario yang pertama, tentunya Acosta akan akan tetap di KTM, nggak kemana-mana. Skenario yang kedua adalah Acosta meninggalkan KTM dan pergi ke Honda, tapi tentunya harus membayar penalti. Dan skenario yang ketiga adalah Acosta tetap bertahan di KTM, ditunda sampai kontraknya habis 2026, baru 2027-nya pindah ke Honda. Itu tadi berita-berita yang bermunculan di minggu ini sebelum kita masuk ke seri kelima di sirkuit Jerez 25-27 April. Sekarang kita langsung aja masuk ke prediksinya. Kita kenalan dulu sama sirkuit Jerez. Sirkuit Jerez ini adalah sirkuit yang bisa dibilang klasik, dibangunnya udah dari tahun 1986. Sirkuit ini bukan sirkuit yang menuntut top speed yang tinggi, karena ini termasuk sirkuit yang flowing, dan kalau buat penonton sendiri, ini tuh sirkuit yang bisa menampung penontonnya bisa sampai 250.000 penonton loh. Sirkuit Jerez ini juga bisa dibilang sirkuit yang banyak sekali kegiatannya seperti Red Bull Rookies, terus FIM Junior Championship, CEV juga, CEF tahu kan? Terus udah gitu sama kejuaraan regional di Spanyol juga banyak digelar di sini. Bahkan pabrikan-pabrikan juga banyak yang melakukan pengetesan di sini. Ducati, KTM, Honda sering sekali melakukan pengetesan di sini. Nah, makanya di sini menariknya guys. Race di sirkuit Jerez, di seri kelima ini menandakan kita sudah masuk ke seri Eropa. Dimana satu yang paling penting adalah kalau buat aku, kita nggak begadang lagi. Karena sungguh merupakan ujian ya. Buriram udah enak openingnya, tapi Argentina begadang, ya kan? Circuit of the Americas begadang, Qatar juga begadang. Sekarang udah masuk ke Eropa, semua jamnya udah alhamdulillah lebih enak gitu buat kita nontonnya, ya kan? Nah, tentunya ini juga menandakan bahwa disinilah peta persaingan MotoGP akan benar-benar bisa kelihatan. Race di sirkuit Jerez ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena ada 2 alasan kalau menurut aku. Alasan yang pertama, ini adalah sirkuit yang udah amat sangat dikenal sama banyak rider karena mereka sering banget berada di sirkuit Jerez ini untuk latihan, untuk melakukan pengetesan juga. Kemudian ini adalah sirkuit yang flowing. Ini adalah sirkuit yang tidak menuntut top speed, jadi dipastikan akan terjadi fight yang seru banget di sprint dan juga race tanggal 26 dan 27 April ini. Makanya jangan sampai nggak nonton. Sirkuit ini memiliki panjang 4,42 km, lebarnya 11 meter. Jadi ini nih karakteristiknya kalau sirkuit yang klasik ya guys, memang sempit. Jadi untuk overtake itu sebetulnya agak menantang. Kemudian longest straight-nya hanya 607 meter. Jadi memang bukan top speed yang jadi kunci kemenangan di sini. Ada 8 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri. Overtake hotspotnya ada di zona 1, di turn 1, tikungan 1, di zona 2, di tikungan 6, zona 3 di tikungan 13 Lorenzo Corner. Nah ini nih, kemarin kan Jerez sempat kebanjiran. Tikungan 13 inilah Lorenzo Corner yang punya titik kerusakan yang paling parah. Tapi sudah direnovasi, udah dibenerin dan udah diaspal ulang, jadi aman. Nah ini kita akan melihat titik startnya. Jadi begitu start, ini sebenarnya bisa dibilang agak uphill nih, memasuki ke tikungan 1. Nah kemudian tikungan 2-nya ini adalah hairpin yang lumayan tight juga. Nah di sini tuh banyak dramanya guys biasanya. Jadi kalian besok ya begitu start tikungan 1, 2 itu tuh lumayan banyak kejadian.
Di turn 3-nya justru ini agak downhill dan disinilah akselerasinya lumayan cepat. Rider yang paling banyak menang di sirkuit Jerez adalah Valentino Rossi, yang paling banyak mencetak pole adalah Valentino Rossi dengan 5 kali dan Jorge Lorenzo juga sama 5 kali. All time lap record di sirkuit ini adalah milik Pecco Bagnaia dengan catatan waktu 1:36,025. Top speednya di sini adalah milik Johann Zarco, dibuat di tahun 2021 dengan catatan waktu 300,8 km per jam. Sprint 2024, kalian lihat lagi di rekamannya, itu chaos banget dan ini banyak dramanya. Tapi aku share dulu ya podiumnya. Podiumnya adalah Martin P1, Acosta P2, Dani Pedrosa P3. Kenapa Dani Pedrosa bisa ada di podium? Karena kemarin kita masih drama-dramaan soal tire pressure infringement kan. Bukan tahun ini aja, tahun lalu juga udah banyak. Bahkan di sprint Jerez tahun 2024, ini ada banyak rider yang kena penalti 8 detik. Harusnya di P3 itu Fabio Quartararo, tapi karena dia kena tire pressure infringement, turunlah dia jadi di P4. Jadi kemarin itu yang kena tire pressure infringement ditambahin waktunya 8 detik adalah Fabio Quartararo yang harusnya di P3 jadi P4. Kemudian ada Fernandez, Di Gia, Miller dan juga Rins. Borongan tuh dapat penalti 8 detik waktu di sprint. Pecco Bagnaia gimana Mbak? Pecco Bagnaia tahun lalu crash. Nah ini crashnya adalah di turn 2 di saat kalau nggak salah waktu itu Bezzecchi sama Binder. Nah Pecco tuh kejepit di tengah-tengah jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya akhirnya crash. Martin lah yang jadi juara di sprint. Untuk race-nya sendiri Pecco Bagnaia yang menjadi pemenangnya. Jadi P2-nya ada Marc Marquez dan ini adalah podium pertamanya Marc Marquez sejak dia pindah dari Honda menggunakan Ducati. Dan di P3-nya ada Marco Bezzecchi. Kalau prediksinya menurut aku tentu masih didominasi oleh Marc Marquez. Karena menurut aku bukan biar gampang aja gitu ya. Tapi gini, Marc Marquez itu sebetulnya kalau kalian mau lihat, liatin riding style-nya deh. Marc Marquez tuh kalau dibilang udah nyaman banget sama Ducati, menurut gue belum. Dia belum begitu banget sama Ducati. Tapi itu aja dia udah sangat kompetitif dan udah sangat mendominasi. Jadi gini, pengertiannya belum nyaman itu adalah Marc Marquez ini juga belum sampai ke limitnya di mana dia harus ngotot gitu bawa GP 24,9 atau GP 25-nya ini. Jadi dia tuh masih ya masih ngikutin aja motornya mau apa. Jadi dia nggak memaksakan sama sekali dan dia masih menyimpan margin yang cukup besar. Jadi dia nurut aja sama motornya. Tapi itu pun dia udah membuat Pecco Bagnaia teman satu timnya sendiri yang pakai senjata yang sama. Nah itu aja Pecco udah kerepotan kan. Fabio Di Gia yang juga pakai spek pabrikan juga belum bisa memberikan perlawanan kepada Marc Marquez. Makanya gue masih jagoin Marc Marquez. Duanya masih Alex Marquez juga karena tentunya apa yang terjadi kemarin waktu di Lusail Qatar, ya ini versinya Alex Marquez yang sebetulnya kita juga udah tahu ya, dia tuh agresif. Nah bisa seperti apa Alex Marquez di Jerez yang ini adalah sirkuit yang dia juga udah kenal banget. Ini sangat menarik buat dilihat dan termasuk juga untuk Pecco Bagnaia. Karena banyak sekali orang yang memprediksi bahwa Pecco Bagnaia harusnya bisa memanfaatkan masuknya ke seri Eropa ini adalah momentumnya Pecco untuk bisa bener-bener bangun dalam tanda kutip supaya dia nggak jadi lame duck aja gitu yang ya udah deh pokoknya nungguin Marquez aja mau gimana, dia cuman berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik yang dia bisa. Tapi dia tuh nggak nge-fight Marc Marquez gitu. Jadi ini menarik untuk kita lihat apakah 3 rider yang sejauh ini memang mendominasi podium ya. Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Tapi kita juga nggak boleh melupakan Yamaha, terutama Fabio Quartararo. Apalagi kita udah lihat kemarin waktu di Qatar dia berhasil start di front row. Ini promising banget karena ini adalah track yang tentunya Yamaha juga bisa memberikan perlawanan. Top speed bukan segalanya termasuk juga Honda. Aku juga yakin nih Honda kalau mereka bisa punya qualifying yang lebih bagus, bisa ada di front row, bisa jadi mereka podium loh. Siapa tahu ya kan? Karena sekali lagi, ini adalah masalahnya Honda. Mereka itu belum punya top speed yang mumpuni sebetulnya. Tapi di sirkuit Jerez ini, karena top speed bukan segalanya, Honda kemungkinan bisa sangat kompetitif juga di sini. Yang menarik sebetulnya adalah Aprilia. Karena kalau dilihat dari karakteristik sirkuitnya, Jerez ini adalah sirkuit yang flowing yang harusnya cocok buat Aprilia. Tapi karena Jorge Martin nggak ada digantiin sama Savadori, berarti lagi-lagi harapannya Aprilia hanya ada di pundaknya Marco Bezzecchi dan Ai Ogura. Bisakah 2 rider ini memberikan hasil yang terbaik?
Itu dia yang harus kita tunggu. Karena kalau Raul Fernandez, masih jauh kayaknya. Untuk KTM gimana? Sebetulnya ya, di tahun 2024 itu udah lumayan loh KTM. Tapi, balik lagi, di tahun 2025 ini KTM tuh kocar-kacir banget. Dilihat dari apa yang terjadi di sirkuit Lusail Qatar kemarin. Baik Brad Binder, Acosta, Enea Bastianini, Maverick Viñales, semua ini motornya beda-beda. Jadi Viñales kemarin itu bisa bagus banget di Lusail Qatar, itu juga karena dia punya setup motor yang beda sendiri juga. Jadi 4 rider KTM ini punya setup yang berbeda-beda. Makanya gue bingung juga kalau disuruh bikin prediksi buat KTM, karena mereka aja juga nggak ada arah yang, oke kita mau ikutin yang mana nih. Pedro Acosta udah asik sendiri dengan setup 2024. Binder malah kemarin di Qatar itu kesulitan banget dan dia bilang bahwa gila ini sih weekend paling tidak menyenangkan dan paling buruk sepanjang karir gue di MotoGP. Lah, ya kan? Makanya nggak tahu deh, KTM gelap. Sebelum aku tutup Pedok Talk hari ini adalah jadwal untuk race minggu ini tanggal 25 sampai 27 April 2025 di sirkuit Jerez Spanyol. Untuk sprintnya akan berlangsung di tanggal 26 April jam 8 malam, 12 lap ya. Sekali lagi 26 April jam 8 malam waktu Indonesia Barat, 12 lap. Sementara untuk race-nya akan berlangsung tanggal 27 April. Ini 22 lap dan race-nya akan berlangsung jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dicatat, jangan sampai skip, oke? Dan jangan lupa teman-teman untuk di like dan juga untuk di share video ini ke teman-teman yang lain. Dan subscribe, ajakin teman-teman yang lain untuk subscribe. Apalagi kalau tiap hari Senin jam 7 malam udah rajin banget nonton Pedok Talk. Tapi kalau belum subscribe, subscribe dan dinyalain notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu untuk membahas tentang sprint, oke? Jadi dinyalain ya notifnya supaya nggak skip. Terima kasih banyak buat perhatiannya, kita segera ketemu lagi. Bye!